Jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema bangkit dari trauma dan kesedihan. Ayo bangkit, bangkit jamaah. Doakan juga saudara-saudara kita yang terkena musibah. Semoga Allah selalu melindungi kita. Ayo bangkit dong semuanya, bangkit. Pak Aziz saja juga bangkit ya. Padahal beliau adalah salah satu korban gempa di Lombok. Dan sekarang Pak Aziz lebih semangat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah. Yeay. Buat jamaah yang lagi bersedih, tenang, jangan sedih. Sekarang ada trauma, trauma itu akan dihilangkan. Kita akan belajar sama-sama, kita akan praktek ruqyah syariah mandiri oleh Ustadz Febri dan juga nanti akan dibantu oleh Ustadz Syam. Sebelumnya mohon izin Ustadz Febri, Ustadz Syam boleh maju ke depan. Nanti saya juga akan bantu sedikit demi sedikit ya. Masya Allah, saya sudah banyak belajar dari beliau semua. Anggota baru. Anggota baru. Ustadz Febri silakan boleh dijelaskan dulu ruqyah mandiri itu seperti apa? Nah, ruqyah syariah, nah ini harus kita pahami Bu. Jadi jangan salah paham ya. Ruqyah syariah itu tidak mesti hanya untuk gangguan jin dan sihir saja. Ya, jadi kalau kita misalnya untuk trauma, baca Al-Quran, kita bayangkan ayat-ayat itu meresap kepada pembuluh darah kita semuanya, insya Allah Allah akan berikan jalan keluar. Ya, ketika kita ada musibah bacakan Al-Quran. Ya, jadi tidak hanya untuk gangguan jin dan sihir saja. Nah, maka disinilah para ulama membagi dua antara ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah. Jadi hati-hati. Ya, walaupun dia seorang ustadz, nah kalau ada masuk di dalam bab yang syirkiyah tersebut, tetap aja itu keluar dari aturan Islam. Nah, salah satunya ciri-cirinya ruqyah syariah itu siapapun bisa membacanya, tidak perlu orang khusus. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan ini harus sama ustadz ini, harus sama ustadz itu, nah ini hati-hati. Karena ruqyah syariah kita semuanya bisa. Nah yang kedua, ruqyah syariah itu tidak bisa jarak jauh. Jadi udah saya siapkan ya, kamu siapkan air di sana, saya bacakan dari sini. Nah tidak, karena itu harus ketemu langsung. Sebagaimana Rasulullah ketika diruqyah oleh malaikat Jibril. Nah yang ketiga, ruqyah syariah itu tidak bisa menjamin. Ya, berapa kali datang sembuh Ustadz, langsung dibilang 3 kali, 4 kali datang kamu sembuh. Tidak, karena kesembuhan itu mutlak milik Allah. Ya, nah yang keempat bacaannya jelas, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Tidak dicampur dengan bacaan yang aneh-aneh. Nah kalau 4 hal ini ya sudah dipegang oleh kita, maka nanti kalau ada orang yang mengatakan saya praktek ruqyah syariah, tapi menyimpang dari 4 ini, maka sebaiknya kita mundur. Maka ciri-ciri yang syirkiyah, kalau berobat ditanya siapa nama kamu, tanggal lahir kamu, nama orang tua kamu, Syirik. nama kakek nenek kamu. Nah itu yang berbau syirik. Karena tidak ada faktor kesembuhan yang berkaitan nama dan tanggal lahir. Nah ini teman sekali nih Ustadz, bintang tamu kita tadi curhat. Katanya dengar suara macan lah atau jangan-jangan mau jadi macan juga. Harimau, kambing, enggak? Oh enggak. Harimau segala macam. Jangan kebun binatang deh. Rumahnya lagi kebun binatang. Nah sekarang mungkin kita bisa melakukan praktek ruqyah sama bintang tamu kita ya. Dan juga mungkin bisa jadi pelajaran juga untuk jamaah yang ada di rumah untuk menghilangkan kesedihan juga. Silakan Ustadz. Ya, tapi sebelumnya kita akan ajarkan ruqyah mandiri. Nah kalau tadi kan kondisinya di rumah. Ya ruqyah mandiri untuk masalah rumah. Kalau dulu kita sudah ajarkan bagaimana ruqyah mandiri untuk pribadi. Salah satunya baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita tiupkan, diusapkan. Nah lalu untuk rumah bagaimana? Nah untuk rumah yang pertama salah satu sunnahnya tutup pintu dan jendela dengan baca basmalah. Di mana rumah yang ditutup pintunya dan dibuka dengan baca basmalah tidak akan bisa ditembus oleh setan. Itu yang pertama. Nah yang kedua tutup tempat minum kita. Ya tutup tempat minum kita. Nah kenapa? Setan bisa masuk. Ya, nah yang ketiga bersihkan tempat tidur kita ketika mau tidur, karena Nabi mengatakan di tempat tidur yang kita tinggalkan setan itu tidur di sana. Ya, jadi itu. Dan yang keempat yang terpenting adalah bacakan Al-Quran di rumah tersebut, karena Nabi mengatakan jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Masya Allah. Kalau gitu sekarang langsung Ya, kita praktek ya Ustadz. Baik, insya Allah. Gimana Dinar? Jadi kita sama-sama dulu. Ya sama-sama dulu. Sama-sama nanti baru ke depan. Semuanya ikut Bu dalam hati. Semuanya ikut Bu. Semuanya ikut dalam hati dan diresapi apa yang kita bacakan. Kita istighfar sama-sama. Ya, kita pejamkan mata semuanya Ibu. Semuanya. Ikut semua Bu. Pejamkan mata semuanya, dengarkan dengan khusyuk. Astaghfirullahaladzim. Tutup matanya Bu, tutup matanya. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Yuk kita tiupkan di tangan kita tadi. Buka tangannya, tiupkan ke tangan. Diusapkan ke seluruh tubuh kita. Diusapkan ke seluruh tubuh kita. Ya. Nah, sekarang pejamkan mata lagi, lebih konsentrasi. Kita akan coba ruqyah masing-masing. Ya, pejamkan mata lagi. Konsentrasi, tidak perlu diikuti, fokus. Ya, kita mulai nanti biar semuanya sekalian. Ya, kita mulai konsentrasi penuh. Ya, konsentrasi, pejamkan mata, tidak perlu diikuti. Ya, kita mulai. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syara jan. Wahai bangsa jin, kalau benar kalian berada dalam jasad-jasad saudara kami ini, bahwa keberadaan kalian dalam jasad manusia merupakan satu kezaliman yang nyata di hadapan Allah. Kalian mengganggu saudara kami ini untuk tidak taat kepada Allah. Kalian mengganggu saudara kami ini untuk malas beribadah kepada Allah, malas membaca Al-Quran.
Maka demi taat kepada Allah saya peringatkan kepada kalian bahwa dimanapun kalian berada dalam tubuhnya, keluar sekarang juga melalui nafasnya dan lompat ke mulutnya. Maka selaku hamba Allah saya peringatkan kepada kalian wahai jin, bahwa demi Allah, Allah menciptakan kalian hanya untuk tunduk dan beribadah kepadanya. Ketahuilah wahai jin, bahwa manusia ini adalah saudara kalian. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia hanya untuk taat kepadanya. Maka selaku hamba Allah sekali lagi, kalau benar kalian berada dalam tubuh saudara kami ini, ikutin nafasnya dan lompat ke mulutnya. Dalam 3 hitungan saya peringatkan kepada kalian. Atau saya pukul kalian sebagaimana Ibnu Taimiyah pernah memukul kalian dengan tongkatnya. Keluar melalui nafasnya dan lompat ke mulutnya. 1, 2. Dimanapun kalian berada dalam jasad saudara kami ini, akhiri segala bentuk kezaliman kalian. 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, buka matanya. Ada yang terasa sesuatu misalnya mual atau pusing, kita fokusin lagi. Aku panas Pak Ustadz. Panas, ya. Berarti Ini dingin bisa banget loh pinjam sini. kursi. Pinjam kursi. Ya, ayo. Mak. Pejamkan mata. Tutup matanya, Dinar. Yang lain tutup mata, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bismillah, Allahu Akbar. Semuanya lompat ke mulutnya. Ayo tambah pengecualian tanpa syarat. Lepaskan ikatan kalian dalam jasadnya dan bertobatlah demi taat kepada Allah. Semuanya yang ada di kaki, yang ada di dada, kalau benar kalian berada di sana, keluar semuanya. 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 A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika astaghits. Bismillah, Allahu Akbar. Semuanya. Keluarkan lewat mulutnya. Saya sudah peringatin kalian untuk akhiri segala bentuk kezaliman kalian. Semakin lama kalian dalam tubuhnya wahai jin, maka semakin banyak dosa-dosa yang kalian tumpuk dan semakin pedih azab Allah yang kalian rasakan. Maka saya lagi, dimanapun kalian berada dalam jasadnya, walaupun di antara kami tidak ada yang bisa melihat kalian wahai jin, tapi kami sangat yakin bahwa Allah Maha melihat makhluknya. Semuanya.
Kalau benar kalian masih tersisa, keluar sekarang juga. 1, keluar semuanya. 2, semuanya. Terus. 3, lompat semuanya ke mulutnya. Buka matanya. Tadi ini apa? Dia panas di sini. Terus ada suatu. Pak Ustadz dorong ke sini, terus kayak apa? Kayak angin keluar gitu dan kayak mau muntah gitu. Ya. Jadi kayak angin. Ya, nah ini jadi pembelajaran kita, Bu, bahwa yang pertama kita itu tidak tahu ya, jin itu ada di mana. Ya, jin itu ada di mana ya, dan kita juga tidak tahu berapa jumlah jinnya. Ya, jadi yang tahu siapa? Orang yang ditempelin, orang yang dirasuki. Ya, jadi yang ketahuan keluar adalah orang yang dimasukin. Nah, itu satu catatan lagi tentang bahaya ain. Ya, tentang bahaya ain. Ain tangan kanan, tangan kanan. Ya, tentang bahaya ain. Ya, bahaya ain itu apa? Dari pandangan mata. Nah, makanya ini hati-hati nih yang sering main medsos segala macam, sering Yang upload, suka selfie, yang suka upload. selfie. Nah, tidak menyebutkan Masya Allah, Tabarakallah. Akhirnya ada orang yang takjub, ada orang yang ujub melihat. Nah, itu bisa mengantarkan jin pada diri kita. Ya, jadi ini menjadi catatan berharga buat kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan langsung di dalam tubuh kamu ada jinnya 5, maka orang yang mengatakan itu yang harus diruqyah. Ya, apalagi kalau dikatakan di rumah kamu ada jinnya. Karena tidak ya, ada manusia yang bisa melihat jin. Nah, Dan dalilnya mana, kalaupun ada manusia yang bisa melihat jin, sesungguhnya jin yang ada pada dirinya lah yang melihat jin betul. tersebut. Makanya disitulah dalam surat Al-A'raf ayat ke-27, sesungguhnya jin bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Nah, disinilah Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa orang yang mengaku dirinya bisa melihat jin, maka kesaksiannya itu batal. Kalau dia menjadi saksi dalam pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Ya, baik, hari ini kita mendapatkan pembelajaran luar biasa karena ternyata ketika ada bencana yang paling cepat harus diselesaikan adalah adanya trauma dalam bencana tersebut. Makanya jadikanlah bahwa semua bencana itu bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaannya. Sehingga hamba itu menyadari kelemahannya dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Pak Dinar, Ustadz, makasih makasih. sudah datang. Pak Ajis, makasih. Jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah, terima kasih. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semua. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Allahumma sholli salatan